D. Saat dilakukannya pemeriksaan di lokasi Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 diperoleh fakta terjadinya adu mulut saling tuduh dengan menuding antara terdakwa dan saksi Agus Tayandamai. Ingat Agus, kamu punya mama, punya orang tua, punya adik-adik. Kemudian saksi Agus Tayandamai membalas dengan mengatakan, kalau bukan karena ibu, saya tidak akan masuk penjara. Tidak akan seperti ini. Ibu yang membunuh Angelin. Langsung dijawab oleh terdakwa, kamu yang bunuh Angelin. Bahwa tentang ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang ditujukan kepada saksi Agus Tayandamai berdasarkan keterangan saksi Rahmat Andono, saksi Susiani, saksi Arhana bin Hajudah alias Rana, secara nyata telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa pada malam hari tanggal 24 Mei 2015, di mana pada saat itu terdakwa dengan memegang dan mengangkat parang dalam keadaan marah terhadap saksi Agus Tayandamai dan mengancam akan membunuh saksi Agus Tayandamai. Bahkan terdakwa mengajak saksi Agus Tayandamai untuk berkelahi guna menentukan siapa di antara mereka yang mati terlebih dahulu. Namun saksi Agus Tayandamai tidak meladeni tangkahan terdakwa tersebut. Sebagaimana uraian kami di atas bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 adalah sebenarnya merupakan hari istimewa bagi terdakwa saksi Agus Tayandamai karena pada tanggal tersebutlah terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Tayandamai akan memberikan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada saksi Agus Tayandamai bila saksi Agus Tayandamai menutupi segala perbuatan terdakwa terhadap korban Angelin Margaret Garrett. Adanya ancaman ini ternyata juga tetap dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Agus Tayandamai saat dilaksanakan pemeriksaan sidang di lokasi Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar pada tanggal 14 Januari 2012 dengan mengatakan, ingat Agus, kamu punya mama, punya orang tua, punya adik-adik. Adalah merupakan ancaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi Agus Tayandamai. Hal ini adalah sesuai dengan keterangan saksi Agus Tayandamai sangat diancam oleh terdakwa agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain pada tanggal 16 Mei 2015. Selanjutnya, pada tanggal 24 Mei 2015, terdakwa juga melakukan pengancaman langsung kepada saksi Agus Tayandamai menggunakan parang sebagaimana dijelaskan oleh saksi Ahmad Andono, saksi Susiani, dan saksi Arhana bin Judah alias Rohana. Fakta ini juga didukung keterangan saksi perbalisan yang mengatakan bahwa keterangan saksi Agus Tayandamai berubah-ubah dalam berita acara pemeriksaan karena saksi Agus Tayandamai masih mengharapkan terdakwa memberikan uang sebesar sejumlah 200 juta rupiah sebagaimana janji terdakwa serta ada ancaman dari terdakwa kepada saksi Agus Tayandamai. Harus merdeka. Ini kan sudah kita dengar keterangannya, dia tidak lihat marah terdakwa sama mana. Kalau ini saya pikir terdakwa mau dia, karena dia juga memberi keterangan di sidang stay juga. Mana terdakwa? Terdakwa. Bos, panggilin dong, panggilin Bu Margaret tuh. Yang anjing Bu. Hari kami pakai hari. Pukul itu. Ini ada admin baru sebenarnya. Oh, anjing. Perasaan ada kan. Nah, jadi begini Bu ya. Ini supaya jangan salah memahami kita juga. Ibu juga sudah memberi keterangan di terdakwa juga bahwa ibu juga mengacung-acungkan parang. Kan ya? Itu kan ibu tidak sangka. Posisi ibu mengacungkan parang itu di mana?
sebelum membawa barang, ibu coba dari sini. Ya, baru ibu datang sini. Gus maju Gus. Bukan, si Agus di mana? Ya Gus. Oh, Agus di situ. Ibu masih di kamar ya? Ya, enggak apa-apa. Ini Gus. Kalian permasalahannya apa sih yang saya tanyakan? Ya. Kamu gimana waktu ibu masih kuliah? Ya? Oh, anjing di sini. Nah, sekarang. Oh, kamu di sini. Anjingnya gonggong. Kamu bilang apa? Pergi. Apa Peggy? Enggak, saya tanya dulu Pak, kenapa anjingnya teriak. Terus dia bilang, anjing ini saya mau masuk kamar saya digonggong. Saya bilang, anjing saya di sini, kamu di sini, bukan di kamar kamu. Ya. Gitu. Nah, itu waktu itu gini di sini. Di sini anjingnya pergi gitu, anjingnya lari. Pintunya belum dibuka, ibunya masih di dalam kamar waktu itu. Iya. Yang setelah anjingnya teriak itu baru ibunya keluar di depan kamar sini. Kamu apain anjing saya? Kamu bentak saya gitu. Dan saya bilang, Bu, saya enggak mau bentak ibu. Saya bilang anjingnya dengar dulu, Bu, ibu dengar dulu. Anjingnya ibu gonggong gitu. Ibunya bilang, kamu bentak saya. Kamu mana saya yang kamu sini, saya kasih makan kamu. Padahal ibunya bilang, saya telepon Pak Komang, telepon polisi katanya. Pak Komang. Iya, Pak Komang katanya. Terus ibunya masuk ke dalam, saya jalan pegang. Nah, jadi berhenti dulu. Jadi berhenti dulu ya. Jadi begini. Jadi ini versi Agus, versi ibu. Terus saya karena saya di dalam baru masuk, saya pergi terus anjing saya berteriak. Jadi saya buka, Apa responnya? saya bilang kenapa anjing yang berteriak? Ini saya digonggong, saya mau masuk kamar saya digonggong. Jadi saya bilang, tapi anjing saya di sini, kamu di sini. Dia bilang, tapi saya mau masuk kamar saya digonggong. Kamu di sini. Ini dibilangin kamu dengar, kata saya. Jadi saya Ya. bilang, Ya, jadi betul. Ini bentak-bentak saya ibu di persidangan juga ngomong gitu kan? ya saya bilang kamu enggak berhak bentak saya, kamu kan kerja sama saya. Iya. Kamu kerja sama saya. Iya, dari kerja. Sambil ibu marah. Iya. Iya kan? Iya, saya waktu sudah capek banget, saya bilang, ya, saya sudah capek, saya belum ketemu, kamu mau. Nah, sudah, jangan dulu. Berhenti dulu, jangan terus ke situ. Ibu, kalau ke situ nanti jadi lari lagi. Sekarang kan ibu kembali lagi katanya. Nah, kata dia mau telepon polisi, namanya Komang. Gini Pak, aku bilang, Enggak, itu dulu. sebelum saya ambil parang, Nah, kamu ambil parang, saya ambil parang, biar saya sudah selesai capek. kamu ambil parang, saya ambil parang. Ibu bilang begitu. Iya, karena saya Nah, tahu. sekarang yang telepon polisi itu Saya enggak ada, saya bilang, Komang. saya enggak ada bilang ngomong polisi. Waktu itu ibu sendiri yang bilang saya telepon Pak Komang, telepon polisi. Nah, akhirnya saya jalan gini bilang, terus sampai marah gitu. Ibunya keluar dari kamar bawa parang. Kamu di mana Pak? Aku di sini waktu bawa parang. Kamu udah di mana? Hah? Posisi aku di sini jalan pelan. Kalau waktu ibu nyampe bawa parang, dia sudah di mana? Dia jalan, karena saya kan sambil Iya. parang mana, orang mau ambil parang saya terus sampai ke Ah, sana. tapi ibu sudah ngambil parang baru ngomong ya. Ambil parangmu, saya ambil parang. Iya, ibu, saya bilang, kamu ambil parangmu, saya ambil parang, saya capek. Ah, itu dicatat ya. Iya, terus Kamu saya ambil tidak parangmu, bilang. ini saya ambil parang, Tapi saya sudah belum capek. ambil, baru aku diambil, Ah, Dia di mana posisi berdirinya dia waktu di ibu sana udah di pegang luar. barang? Jadi sudah di luar. aku pegang parang begini di luar, depan mobil. Waktu itu aku dari Nah, sini. bukan, jangan, yang penting dulu. Itu tidak terlalu masalah. Dia ada cerita, kamu ambil parangmu, ini saya ambil parang, Tidak ambil parang. Posisi saya Iya, jalan dia nggak mundur di ambil, sini. tapi saya suruh. Pak Handono Ya. ada di sini. tapi dia suruh, kamu tidak ambil parang, tapi kamu disuruh ambil parangmu. Gitu. Omongan Dan apa ibu lagi kok yang dengar ibunya bilang ambil parang. Dia bilang saya sudah capek. saya sudah capek. Ambil parang, saya bawa ambil parang ke dalam, terus dia sudah di situ, saya begini. Sambil marah-marah, saya bilang, saya sudah capek, baru dia Ya, balik. jadi ibu acungkan parang Di mana keluar, acungkan Di barang? situ samping mobil. samping mobil. Ranting aja rantingnya. Ini Bu, ini parang nih Bu. Ibu di mana posisinya ngancung-ngancunginnya? Nah, jadi Ibu di mana berdirinya? Agus sini. Nah, ini fakta ya, betul ini dua-dua. Nah, jadi ibu
langsung. Saya bilang kayak begini, saya nggak takut mati, dia bilang gitu. Saya tidak takut mati. Posisimu menghadap ini. Iya, di sini saya begini. Ya, betul. Iya. Nah, terus, Siapa aja? nah, ibu apain dia? Gimana? Nggak ngapa-ngapain. dia. Bukan, artinya kan ada di apa juga? Ngomong sama apa? Saya bilang, saya sudah capek, anak saya hilang, saya banyak orang di sana. Baru datang, dia bentak-bentak saya, gini, saya bilang, saya nggak takut mati. Bilang gitu. Saya tidak takut mati. Iya. Yang lihat siapa aja? Ada Ibu Rohanda, ada wartawan, ada polisi Banyak. di luar. Kalau itu banyak ya. Ya, maksudnya polisi emang juga. nggak Terus dibantah ya? Hah? Nggak, ya benar. Ya benar Ini ya. benar. Ibu juga kan Iya. dalam batas kan. Iya, Memang benar kejadiannya. iya Terus benar. apa? Semua menonton itu dengan polisi. Nah, cuman kan kita ingin tahu sebenarnya. Kenapa? Kok luar biasa ibu ini marahnya? Apa penyebabnya? Kayak Agus padahal karena anjing kan tidak Karena rasional saya juga. Saya capek banget, saya baru pulang dari Bali, terus saya marah-marah Pak Sirain. Iya, artinya kan ibu, saya kan ibu sendiri sebenarnya yang bisa menjelaskan, tapi belum gilirannya kan. Di dalam benak saya begini, ibu ini kok sampai memuncak ini, emosinya sampai kembali lagi ke dalam bawa parang gitu loh. Itu Karena kan saya dibentak-bentak, ya itu dah. saya sudah capek. Saya mati, langsung mati atau bagaimana. Nah, ini kan masalah bentak juga jadi sedikit tanda tanya. Kok bisa jadi pembantu membentak majikan? Nah, bahaya juga ini ya. Tapi enggak apa-apa. Saya orang tua sendiri, dia laki-laki dia kok. Ya sudah, enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Banyak putar lidah ya. Bukan, jadi ibu ini sudah Ada ibu kandung, ada adik kandung. emosi dengan Apapun yang ini terjadi, perbuatan kebetulan Itu memang perbuatan faktanya. kamu sendiri. jahat akan kembali ke kamu. Iya, perbuatan kamu sendiri. Dan gara-gara kau saya ada di sini, saya kasih tahu kau. Woi. Enggak usah. Kamu itu. Iya, Enggak usah. Kamu datang sini. gara-gara Nggak siapa usah. saya ada di penjara? Oh, gara-gara kamu. Iya. Enggak usah, enggak usah. Ini sudah baku turing ini. Bukan, mereka ini sudah baku turing di perkaranya, enggak boleh di sini jangan. Ini hanya apa? Ya, Bu ya? Jagoan kamu, Gus. Ya, bukan. Saya tidak jagoan, Pak, cara ngomongnya saya tidak jagoan, Pak ya. Iya, rekonstruksi ini Bapak rekonstruksi. seorang pengacara. Bapak ambil sendiri omongannya Bapak. Bapak sendiri yang ngomong saya jagoan, saya bukan jagoan. Kalau saya jagoan, saya nggak ada di sini. Saya nggak ada di Bukan, sini. mereka sudah baku turing itu. Saya Di masyarakat perkaranya biasa, dia saya sudah. orang miskin, Pak. Miskin Nggak nggak usah ada bawa masalah. kemiskinan. Nggak usah bawa kemiskinan. Saya juga miskin. Jadi Iya, dahulu. Bapak bilang Bapak. Jadi sudah. Dulu. Ini jangan terulang lagi di persidangan seperti kemarin. Baku tuding mereka. Perasaannya ini yang bunuh Agus. Perasaan saja. Agus mengatakan langsung tuding bahwa inilah yang membunuh dengan cara begini begitu loh. Jadi itu tidak perlu menjadi diperuncing. Kan itu ya, yang kalau fakta ya kalian berdua saja sebenarnya di sini kan sangat gampang untuk apa. Ini baku tuding semua. Sampai di sini juga baku tuding. Jangan emosi, Gus, ya, nggak apa-apa. Ibu juga jangan terlalu emosi juga. Ya, ya Bu ya. Oke. Jadi ada lagi? Cukup ya. Cukup. Nah, kemudian berkaitan dengan pemeriksaan setempat, ini sangat penting. Saya melihat ini pemeriksaan terdakwa ya. Waktu Margaret didengar keterangannya sebagai saksi dan kamu di sini, majelis menonton kalian dua saling tuding pelaku pembunuhan terhadap Jeli. Menurut perasaan dari Margaret, kamulah pembunuh. Tapi saya tanya dengan cara bagaimana, dia hanya menerangkan menurut dia saja. Sedangkan kamu juga menerangkan, kamulah pembunuhnya. Dengan cara begini, kamu terangkan uraikan semuanya. Itu satu fakta ya. Kalian telah berkuah saling tuding. Tinggal 2 orang di situ tanggal 16, betul? Ya. Kan tinggal 2 orang, Ya. 3 orang, 1 meninggal, 2 tinggal. Ya. Ya, kalian 2 di sini saling tuding. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di waktu di tempat di lokasi kejadian, saya sebenarnya hanya ingin mengetahui karena itu persis janji 200 juta akan diberikan. Ya.
Membuktikan 200 juta itu bagaimana caranya? Apakah kenapa ini malah luar biasa kan begitu ya? Kan luar biasa dia marahnya sampai bawa parang kan ini. Katanya gara-gara anjing. Ingin majelis sebenarnya membuktikan apakah gara-gara anjing betul, apakah gara-gara anjing merdeka yang datang, atau gara-gara 200 juta itu. Karena janjinya 24 Mei kan? Banyak pertanyaan di sini terus. Apakah supaya Agus ini jangan menagih lagi yang 200 juta? Apakah itu maksudnya? Atau sudah kamu tagih sehingga mungkin uang tidak ada? Atau murni karena anjing? Itu maksud saya sebenarnya. Tapi akhirnya saya tonton sendiri, kamu waktu tuding, saling tuding ya. Kalau waktu tuding itu disumpah. Kalau sini saling tuding. Ada perkataan yang heran saya, walaupun saya stop, tapi dalam catatan saya ada dan di mata saya. Ibulah yang bikin saya di penjara, ibulah yang bikin saya di sini. Sampai marah lagi. Penasihat itu Maghrib juga sampai menimpali. Tak apa kalimatnya, sehingga orang miskin itu ya. Itu dari buah hal ini, Gus. Kalau ada satu tuding dan segala macam, dua kemungkinan. Ini benar-benar, ini jujur kamu, jujur. Apakah kalian berdua memang telah menyalahi itu? Bisa juga kamu tidak punya niat. Dia punya niat, tetapi kamu juga terlibat. Bisa. Atau kamu membantu saja? Bisa. Atau kamu pelaku murni tanpa ikut Maghrib? Bisa juga. Apa yang terjadi di sini sehingga kalian masih sempat bertuding? Padahal ini hanya 2 orang yang tinggal di sana malam, hanya 2 orang. Bagus tuding pun saya lihat dengan seluruhnya tenang, tidak terjadi sesuatu hal. Kalau kamu punya, saya punya anak, saya bunuh kamu di sekolah. Ini kan tidak terjadi, malah bertuding. Ada di situ kalimat Margaret yang mengatakan apa dia bilang? Siapa tuh? Nanti kita buka, ada rekaman baru ditimpali oleh penasihat hukum. Yang perlu sama saya itu, kenapa kalian saling bertuding? Apa memang kalau kamu salah atau mungkin bersama-sama dalam persidangan itu tahu dengan kalimat ibu yang bikin saya di sini di penjara ini, ibu yang bikin saya di sini. Apakah ini kan terkesan seolah-olah harus disuruh? Gimana Gus? Baru di sini ya, karena waktu itu saya sendiri Ibu Margaret menyuruh saya mengukurnya. Apa? Nah, kan saya sendiri Ibu Margaret menyuruh saya mengukur, menyuruh saya mengukur, menikah. Jadi berkaitan kalimat itu semua karena Bu Margaret menyuruh saudara mengukur. Dan karena dalam persidangan dari Ibu Margaret sendiri tidak menakut, yang saya bukannya marah, bukan emosi ya. Dalam hati saya kenapa Ibu Margaret tidak ngaku itu aja dalam hati saya. Jadi supaya dicatat Gus ya. Kenapa Ibu Margaret ini tidak? Jangan agak jauhkan ya. Saya terang. Jadi terdakwa menerangkan karena Margaret tidak ngaku-ngaku. Kemudian terdakwa disuruh Margaret mengukurkan. Sehingga terdakwa mengatakan gara-gara itu lah saya di penjara, gara-gara itu saya ikut sini. 2 kali kalian bertuding, saling tuding. Di sini juga pemeriksaan terdakwa di sana. Ya, bagaimana? Dan dijawab juga oleh Margaret. Saya kira juga, ini menjawab juga dengan cara aneh juga. Di sini juga aneh juga. Kan lebih bagus terus terangnya. Ya Bu. Kalau kau tinggal 2 orang, apa peranmu terus terang saja. Kalau memang ibu kamu terlibat masih hidup, ikut kamu, tidak apa-apa Bu. Toh sudah selesai. Seandainya itu aja yang saya tunjukkan sama kamu. Jangan-jangan waktu itu kamu masih ikut, dia masih ikut. Sehingga kalian waktu itu di situ
Gimana? Ikut apa? Mohon izin yang mulia, kalau pada saat itu saya disuruh mengikat sama menguburnya ya, dalam keadaan sudah mati yang mulia. Ya soal mengikat itu pertanyaan saya nanti. Ya, Keadaan sudah mati. maksud saya sebelum mengikat itu, sebelum mengambil spray, sebelum mengikat, apa yang kamu membenturkan kepalanya? Tidak ya mulia. Tidak. Tidak pernah kamu benturkan sama sekali. Tidak pernah. Sekarang kalau begitu, tidak kamu apa lagi, tidak kamu terangkan lagi. Memang tidak ada. Uang 200 juta sudah dikasih belum? Tidak ya mulia. Tidak kamu tadi. Tidak ya mulia. Kenapa? Pada saat Kamu itu kata 26 kan belum ketemu. pada saat itu tanggal 24 ingin saya minta, tapi pada saat itu ibunya keluar bawa parang, saya tak berani. Oh, jadi tidak berani Ya. karena ibunya sudah bawa parang. Ya. Kalau kamu punya niat terus menagih itu rasional juga, misalnya ya, karena sudah dijanjikan dan kamu niatkan. Ya. Kalau tunggal pun kamu mau kan itu, ya wajar saja. Waktu marah-marah bahwa Margaret siap mati, kamu pun siap mati, sudah pulang, sudah keluar dari kampung ini. Apa Gus? Kok kalian gue siap mati di situ? Apa yang kalian tuntut di situ apa sih? Buka aja sekarang ini Gus. Di sana siap mati, ambil barang Gus. Kan itu kan? Ya. Kita waktu hantam di sini ini sudah siap mati semua ini. Nantang dia. Sudah jadi setara lagi membantu dengan majikan. Di sini kira-kira setara saya perhatikan, tidak bisa lagi membedakan siapa pembantu, siapa yang apa. Apa yang menyebabkan itu sampai kalian bisa mau saling paham? Mohon izin yang mulia, pada saat itu yang mulia, waktu itu ramai di tempat itu dari pihak kepolisian juga saya tidak tahu apakah mereka ada, tapi mereka ramai di situ di depan waktu itu. Pada saat itu Margaret mengadakan guna kemarin, pada saat itu saya posisi jalan mundur yang mulia, dan dengan bilang saya mau sekarang kita mau mulai ya gitu. Ibunya maju terus. Pada saat itu karena saya lihat di depan sana petugas saya mereka Saya tanya perasaanmu saja. Perasaanmu, kenapa saya demikian rumah ini sangat emosi? Kalau dia bawa parang, mengajak kami untuk saling baku bunuh di sini. Apa perasaan ketika itu? Kenapa sampai Margaret menyuruh kamu bawa parang itu? Saya tidak takut mati. Kamu pun ngomong gak takut mati. Pada saat itu bagaimana sehingga dia sangat memuncak? Itu benar yang dia pada saat itu yang dia masuk di kamar, stafnya saya waktu itu bikinnya ambil HP mau telepon orang yang dibilang Pak Komang sama Pak polisinya itu. Saya telepon Pak Komang, telepon polisi gitu. Saya pikir itu Margaret masuk di kamar mengambil HP untuk menelepon Pak Komang yang dibilang sama Pak polisi itu. Tiba-tiba Margaret keluar dari kamar, langsung membawa barang menghadang saya di depan pintu kamar itu, dan saya keluar. Ada dua posisi di depan pintu kamar waktu itu. Kedua hanya jalan posisi jalan mundur yang mulia. Dan saya berpikir, kok kenapa kok di depan ada orang kok saya dilihatin aja. Saya dalam hati berpikir, lebih baik saya mati aja. Karena di pihak lain tidak ada perbedaan sama sekali, kok saya dilihatin aja. Iya, tapi dia juga pengen mati juga. Akhirnya saya keluar. Saya berpikir lebih baik saya mati karena saya pembelaan tidak ada sama sekali. Kok saya dilihatin aja gitu. Keluar dari mobil itu ada petugas di dekat saya ngomong demikian. Lebih baik saya mati dari ada yang menurut saya. Tidak tuntas terjawab. Karena menurut logika dengan alasan anjing menggonggong, semua berita acara sini dengan alasan anjing menggonggong langsung mau berubah. Katakanlah dia mau menelpon polisi, ya? Kan emosi sama mau menelpon
kemudian ternyata bukan dalam polisi tapi ngambil barang. Suruh aku bawa barang di sini. Saya tidak takut mati. Kamu jawab. Saya sudah keluar dari sumber tidak takut mati. Ini kan, ini masalah anjing kan benar atau masalah lain? Kamu bagaimana karena polos atau bagaimana? Saya ingin kepolosan mana? Ada kamu tadi waktu itu 200 juta. Kalau itu pinginnya nagih, Waktu itu pengennya. Ya, pingin nagih karena pada tiba-tiba ibunya bawa barang. Tapi belum sempat lagi. Enggak sempat lagi. Buat ya. Waktu itu setelah itu diancam dan parah, saya keluar dari luar. Dan ada keterangan di sini juga. Kamu harus keluar dari rumah ini. Kan ada? Iya, dari rumah dari Iya, ini keteranganmu juga. Ya. Betul itu. Ya, benar. Dan sesudah keluar dari rumah keluar ke Sumba kan itu. Di mana itu ceritanya? Waktu itu kamu harus keluar dari rumah ini. Waktu itu ibunya bilang kamu harus keluar dari rumah ini. Dan saya bilang saya siap keluar. Siap keluar. Ya, saya siap keluar. Itu ketika ada bantah atau apa? Bantah beberapa itu malam yang masih ancam dan parah. Merasa kamu diusir di situ. Ya, merasa diusir, saya ingin kita dari situ. Dan lagi langsung 200 juta aja. Karena itu saya ingin lagi, nggak berani karena ibunya bawa parah. Ingin lagi sebenarnya. Ya. Bawa parah. Ya. Jadi sampai sekarang tidak dapat apa-apa. Tidak dapat penjara. Ya. Ya juga. Dan ya. Ya. Kan saya juga ketakutan waktu itu. Takut apa? Saya Apa yang kau takut waktu itu? saya diancam dengan orang-orang dan saya juga ketakutan. Dia ancam apa yang kau Ada saya dari ikuti maunya dia, saya dulu dari situ saya tinggal di mana, keluar ke kampungnya, sedangkan saya nggak tahu jalannya kemana, itu yang saya pikir. Sebenarnya kau tinggal di Bali ini kan juga sudah lama di. Masa kau harus coba takut dengan Ibu Margaret ancam kau begitu? Kau bikin malu orang Sumba. Masa dia ancam kau takut? Hah? Kau cerita itu benar tuh? Mengarah? Benar ya benar. Saya tidak percaya kau takut sama Ibu Margaret. Dua bangsa satu masuk takut. Hah? Atau kamu mau kuncuri? Hah? Kau bisa takut dengan Margaret saat itu? Sampai berbulan-bulan, sudah mau 1 bulan dulu baru bisa terbuka. Kau takut apa sebenarnya? Tadi kau bilang tidak ingin uang. Mana ada orang Sumba takut itu? Saya tidak percaya kau ini takut sama Ibu Margaret. Waktu itu kenapa? Masih bisa kau ikuti dia punya mau semua. Bukannya kau lapor dia atau kau marah atau apa? Kenapa dia bikin anak timur begitu? Kau bisa kau ikuti dia punya mau? Harus. Ya. Waktu itu saya ketakutan karena diancam sama orang-orang. Setahu saya orang Sumba tidak takut orang. Kok kau bisa takut? Hah? Kau takut? Ya. Takut atau? Dan tadi kau bilang waktu ngomong uang pada saat itu juga. Ya. Takut atau karena uang? Takut juga benar. Takut juga, uang juga. Ya takut dan uang juga yang dia janjikan. Bukan dari mana kau? Takut atau karena? Kalau waktu itu saya kalau ada uang saya nggak pikirin, waktu itu yang saya ketakutan dengan ancaman orang-orang itu. Dan dia hanya ancam saja.
ketakutan. Oh, kau sendiri? Karena saya juga nggak mau mati. Saya butuh hidup. Nah sekarang terus Ya dong. hanya berulang-ulang saya bilang supaya jelas. Masih ada yang kamu tutupi kayaknya. Tadi kan sudah ditanya, saya tanya kamu waktu dijadikan uang 200 juta kamu sudah jelaskan semua ya. Jangan beritahu siapa-siapa. Kalau sudah ketahuan kamu mau sendiri. Kan itu tadi. Itu satu jawaban masih saya ingat tadi. Yang kedua baru saya dengar kamu kata takut. Ya. Ini harus jelas. Ya. Sebenarnya kamu mau melakukan perbuatanmu yang kamu terangkan tadi itu karena apa? Karena waktu itu saya ketakutan. Ketakutan. Karena ancaman orang-orangnya. Saat itu Ya. Ketakutan dan terus ada saya kehilangan pekerjaan. apa? Ketakutan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Ya. Dengan 200 juta. Yang 200 juta itu saya kasih dulu ya. Nah sekarang saya tanya, ini bisa juga jadi jangan-jangan kami setelah kamu keluar Ya. tanggal 26 Mei tinggal di mana? Di Jenderal Salam. Kenapa kamu tidak beritahukan ke polisi bahwa ada jenazah di situ? Sudah capek semua orang. Semua orang sudah capek mencari jeli. Padahal kamu tahu di situ toh? Ya. Kenapa tidak kamu beritahu? Terutama ketakutan yang mulia. Takutan. Karena Kenapa? waktu itu di sana itu saya masih ada ancaman dari telepon gue. Ancaman apa? Ya. Dari sana waktu itu yang pertama dia telepon orangnya nggak ada suaranya, diam aja. Terus yang kedua, kalau kamu sampai beberapa ini kamu bisa bonus kanan juga. Iya, berarti kan ada rencana kamu mau tutupi selamanya toh? Ya waktu itu sebenarnya. Nah justru itu. Ya. Penyebabnya apa? Itu yang saya ketakutan itu yang saya tanya. Makanya saya nggak berani buka waktu itu. Memang waktu itu di sana Ada cerita juga berniat memenangi 200 juta. Iya. ya, ya. Waktu itu memang saya berjanji dengan Kalau sudah kelas sudah dimarah kan? ya waktu itu pingin saya minta tapi tiba-tiba saya punya di waktu itu saya diserang barang itu nggak sempat lagi minta. Berarti ada revisi dan juga latar belakang dan tidak ada kesalahan menangkap berarti sudah dibuat. Kalau tidak ditemukan polisi di jenazah di setiap malam, bermain berinya, bilang terus. Kamu awal bilang kamu tidak butuh uang. Takut juga saya tidak yakin harus gimana. Jadi kemungkinan ketiga ini, jangan-jangan kalau normal ini ada urusan kayak saling melindungi. Ya jawab bos, tidak apa-apa. Tidak ada. Kalau mana bisa itu lumayan itu lama, itu pun nanti orang lain yang tunggu. Kalau kita tahu orang beragama rasa berdosa harusnya kan? Apa kena malu kalau terungkap? Tidak ada masalah. Kau laki-laki kok hujan lagi ganteng, aku warga sering satu ganteng. Tidak. Dia tidak suka sama kau. Tidak atau suka. Tidak. Jangan hubungan dekat dekat. Lalu bisa tahu sampai tidak buka ini kejadian itu.
laporan yang itu bagaimana? Kau katanya kemarin saya dengar itu kau mau bedakan semua, kau ngomong jujur. Tapi hari ini kau masih kelihatan belum jujur ini. Nanti kau bikin kami yang salah lagi. Jadi kau yakin nanti kami tidak menjadi berdosa kalau salah-salah putus gara-gara kau punya omongan begitu? Mohon izin, ini keputusan saya tidak melakukannya, dan satu perbuatan saya yang ibu saya minta itu saya bertanggung jawab. Dia hukum seorang itu mau. Ya, bagaimana lagi ya? Ya, bagaimana lagi ya keputusan kemudian sendiri. Ini hukum mati orang. Ya, takut tidak kalau kau dihukum mati? saya itu siap dong ya, mau dihukum mati. Kalau ada yang sedikit kau sudah takut. Ya, nah ini lewat dengan penyesalan saya karena saya tidak bisa berbantu kerja, ya saya juga siap menerima apa itu. Iya, kalau kau sudah menyesal itu artinya pengomong yang ada masuk dikit ke otak sedikit, terus ya kami juga tidak salah. Ya, yang saya terangkan supaya beliau benar. Kami ya, salah karena kau omongan itu kau yang tanggung jawab sampai di akhirat sana. Saya tidak ada yang saya tutupi, ya semuanya sudah jelas. Tidak ada yang setuju. Iya, jadi kau omong dari tadi itu sudah benar semua. Ya. Ya, nanti kalau kami putus, kami tidak masalah. Ya. Sampai kami meninggal lagi Tuhan periksa kami tidak masalah. Ya, keputusan dan hakim. Kalau kami masalah, berarti tanggung jawab. Karena semua penjelasan saya benar dan tidak ada yang salah. Memang dari awal saya berbohong karena ada tekanan di bawah tekanan. Gitu. Kalau sekarang kau rasa tidak ada tekanan, sekarang ini kau ngomong bebas ya? Ya, saya itu tapi saya siap bertanggung jawab kesalahan saya. Iya, artinya dulu kan kau sampai ngomong berbohong itu kau dalam tekanan. Sekarang ini kau merasa kau tidak ada yang menekan kau. Tidak ada karena yang pihak dan hakim kita dia keadilan itu. Jadi kau ngomong semua ini maksudnya supaya ya, keadilan dulu. Yang menentukan keadilan hanya pihak hakim. Itu aja. Sudah beberapa kali harus marah, ambilkan. Kemudian waktu kita pemeriksaan setempat, untuk saya stop. Kalian sudah mau saling tuding di situ siapa menghubungkan dia. Dan malah ada kata-kata terus, ibu yang bikin saya di penjara, ibu yang bikin saya di sini itu ini. Apa maksudnya? Waktu itu saya cuma kasih email, saya bilang, oh masih ingat kamu ada adik perempuan, ada ibu kandung. Bukan. Saya bilang sama dia. Bukan, saya maksudnya ini waktu pemeriksaan setempat. Sampai-sampai berani lagi, Agus mengatakan, ibu yang bikin saya di penjara, ibu yang bikin saya begini. Itu punya, bagaimana ini? Dia berani dia mengungkapkan seperti itu ibu di tempat ramai, ada majelis hakim untuk saya stop dilerai. Kalau tidak mungkin bisa jadi kacau balau juga. Sampai-sampai waktu jawab kuasa hukum masalah kemiskinan, saya orang miskin apa? Saya juga orang miskin kata kuasa hukum sih. Dulu, iya dulu masih ada kata dulu. Sekarang dia kaya. Memang ada kalimat itu. Saya dulu miskin juga terus. Oh saya tahu ini bahaya juga di barang. Saudara terdakwa, saya agak tertarik dengan kejadian waktu kita sidang di Bekasi, dan juga tadi saudara terdakwa sudah sampaikan. Waktu itu sebelum Agus menyatakan bahwa dia dipenjarakan, saudara ada mengatakan kepada Agus, ingat Gus, kamu punya mama, kamu punya orang tua, kamu punya adik-adik. Ingat Agus, apa
maksud perkataan saudara terdapat Maksud saya, Pak, saya berbuat baik untuk dia, tapi dia balas saya kejahatan. Dia balas kebaikan saya itu kejahatan. Tidak ada kata-kata Ada itu. saya bicara sama dia. Tidak ada kata-kata itu sebelum ibu mengatakan. Ibu hanya mengatakan, ingat Agus, kamu punya mama, kamu punya orang tua, kamu punya adik-adik. Sebelum itu tidak ada perkataan lain. Dari ibu itu kemudian meluanglah Agus mengatakan, saya di sini karena ibu. Sesudah saya bilang seperti itu, baru saya bicara. Saya berbuat baik sama kamu, tapi kamu balas kejahatan sama saya. Saya bicara itu, bukan cuma ingat ada adik kandung, ada ibu. Jadi apa yang dia buat sama saya dengan saya, itu dia balas kejahatan sama saya. Karena dia datang ke rumah, cari pekerjaan, kasih tempat yang baik. Apapun yang saya masakan enak karena saya suruh yang antar sama dia. Tapi apa yang dia balas? Kejahatan, dia bunuh, dia semangat saya, dia siksa saya sampai di penjara. Terus tanggal 24 Mei macam-macam barang dan terdakwa ini. Tadi ada cerita yang kepotong. Itu Aris Merdeka. Waktu datang dikasih masuk nggak terdakwa? Dia sudah masuk. Oh sudah masuk. Kemana aja dia? Ya, sampai di kamar tidur. Masuk kamar, dikasih masuk. Ngapain lagi dia? Saya seperti ini. Dia tanya mana kamar yang lain, dia di mana? Antar masuk ke dalam kamar. Masuk dalam kamar, tunjukin. Minta akte nggak? Ada seperti ini. Itu di tempat tidur masih habis fotokopi akte pengakuan sama fotokopi yang lain. Jadi dia minta saya kopinya saya bakar sini sama foto saya kasih. Dikasih. Ya oke. Terus tadi katanya ada omongan Haris bilang rumah tidak layak, kami akan selamatkan dari ibu angkatnya. Coba detailnya gimana sih? Keluar dari rumah, konferensi pers di luar. Ibu terdakwa dengarnya di mana? Kok bisa dengar? Ada di situ. Saya keluar lagi, saya di belakangnya Naomi, tapi depannya. Oh belakangnya Naomi. Ngomongnya apa aja tuh? Ya, dia ngomong, dia bilang kalau Angelin sudah ditemukan, akan kami ambil alih. Kami lindungi dari ibu angkatnya. Jadi saya jawab, kenapa saya mau diambil alih dia? Karena tempat ibu ini tidak pantas untuk Angelin, tidak layak. Jadi saya bilang anak saya tidak ada masalah. Kalau mau tolong anak-anak, Pak anak-anak terbengkalai di lampu merah di jalanan. Jadi yang menyebabkan terdakwa banting pintu marah-marah itu bilang-bilang tuh di TV. Iya, terus saya kan bilang anak Angelin juga rencana mau pindah sekolah ke Amerika di Cina. Oh tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Karena itu anak angkat. Katanya gitu. Ya. Terus mana terdakwa? Jadi ya, Tuhan itu jadi orang yang berkatanya mau tolong saya, tapi dia mau merampas aku, mau ambil alih, dan saya tidak terima dengan itu, saya pintu masuk. Banting pintu masuk. Nah terus waktu masuk yang di dalam rumah ada siapa aja? Di rumah di dalam itu ada si Agus, saya terus masuk ke kamar saya. Terus saya lagi susah di dalam kamar, dan kami tadi itu angin teriak di depan pintu, jadi saya langsung buka. Saya bilang kenapa? Ya ini angin saya mau masuk kamar saya di gonggong. Nah berarti dulu di situ. Ini anjing saya mau masuk kamar. Kan waktu kemarin ada pemeriksaan di setempat. Betul yang mau masuk kamarnya kan berdiri di depan kamar terdakwa. Saya bilang kan lah, sekarang angin saya depan pintu saya, kamu di samping pintu saya. Bagaimana dia mau masuk kamar kamu? Ini dibilangin Pak, dalam dengar. Ya Kalau begitu. Jangan berani anginnya bangun saya mau masuk kamar saya. Tapi kan kamu di sini, dia bilang, anjing di sini. Terus dia tetap marah, dia nggak ada kamu, begitu. Jadi saya juga baru pulang menekan baru-baru makanya cuma ini barang tadi. jadi saya bilang saya sudah datang lagi. Saya bilang kamu ke rumah saya karena saya sudah capek, aku sudah kembali. Oke. Kalau saya datang lagi saya capek. Oke, tadi udah diceritain. Saya cuma pengen tahu juga sebabnya apa.
Itu Agus gajian dia tanggal berapa dia? Harusnya tanggal 24. Tanggal 24 ya, gajiannya Karena dia masuk tanggal 23. masuk ya. Sepertinya berapa lama sih itu Agus ini kerja tempatnya berapa? Tanggal 24 Mei itu 2 bulan. 24 Mei itu 2 bulan. Jadi gaji kita tanggal 24. Iya. Dia mikirnya gaji terakhir itu 200 juta. 24 kan? Atau 2 miliar atau juga. Terus Bu, yang saya tadi ingin lanjutkan adalah menyangkut masalah waktu dilakukannya sidang setempat, waktu ke lapangan kita terakhir itu sudah malam. Tadi kan sudah ada pertanyaan bahwa ibu bilang bahwa ingat terus kamu punya ibu punya juga adik kandung perempuan. Begitu itu maksud ibu tuh maksud itu apa sih Bu? Apa maksudnya ancaman atau bagaimana Kak Agus? Atau itu sebatas mengingatkan Agus bahwa ada hukum karma loh di sini? Saya ngomong begitu karena itu pas kesempatan di dekat saya bilang kamu ada adik kandung perempuan, ada ibu kandung. Iya. Saya berbuat baik buat anak kamu, tapi kamu balas kejahatan. Dia bilang begitu. Oh, begitu ya. Kalau dibalik kan kenal dengan karma Bu. Begitu. Apa maksudnya seperti itu? Kalau kamu jahatin orang, kamu gak bisa jahat juga sama orang lain. Apa begitu maksudnya? Ya, seperti itu. Seperti itulah kira-kira Bu ya, maksud Ibu ya. Ada karma di sini, ya. Ibu, ini tadi saya nyambung nih dari Pak Ketua Majelis soal bilang Agus ini tadi kita juga agak kurang ajar, ya kan? Tadi kalau saya tidak salah ingat, kalau saya majikannya sudah saya tampar kalau kata Pak Ketua. Saya juga kalau bang kurang ajar, apa sama saya tampar duluan bantunya. Tapi di sini Ibu ada bilang juga, Ibu nggak berani sama Agus, karena Agus sejak hari-hari awal bekerja menunjukkan sikap temperamental. Ya, itu ada saksinya Bu. Ya, ada itu Burohana sendiri. Burohana registrasi, ya. Burohana juga sudah terangkan itu. Sebenarnya itu juga sering ya. Ya. Ya, karena kita direkonstruksi juga 2 kali Bu, direkonstruksi dan kemarin sudah sempat melihat temperament Agus di sana. Kemudian, ini kan Agus juga ada yang mendukung Ibu, ya kan? Bilang dia takut nih sama Ibu. Takut ya belum bisa dibuktikan sampai saat ini. Tapi saya mau tanya sama Ibu nih, ya kan, terkait dengan ketakutan Agus ini. Saya tahu nih, ini Ibu di Bali, tinggal di Bali ini. Selain Burohana yang dari kemarin Ibu cerita Rohana dengan Ibu, ada teman-teman lain nggak sih Ibu? Preman kek, atau orang tua, atau siapa yang punya power di negeri ini? Yang Ibu di Bali ini aja tidak ada dia. Jadi karena Agus kan bilang ada yang nelfon ngancam, Ibu juga ngancam akan menghabisi dia dan sebagainya. Saya mau tahu nih, menurut Ibu kayak gini ngancam Agus itu seperti apa kira-kira Ibu bisa ngancam dia? Jadi kesaksian Agus orang-orangnya. Iya, katanya ada orang-orang. Jadi kita juga mau tahu Agus ini kenal Ibu dan pernah lihat orang-orangnya Ibu atau enggak gitu loh. Ya, pertanyaannya pertama kan punya orang lah, nggak ada Agus siapa berarti? Berikutnya nih di BAP Anda nih, Anda ceritakan soal kejadian acung-acungin barang Anda di situ ya? Ya. Waktu ada yang namanya Aris Merdeka saya datang. Iya kan itu waktu saya di luar, waktu itu saya di luar pagar. Di luar pagar. Iya. Siapa yang lebih dulu sampai di situ? Rombongannya si Aris itu atau saudara saksi? Rombongan si Aris dulu karena Ipon itu nelpon saya. Tante Rohana tolong ke rumahnya, mami saya sedang apa tuh katanya seperti enggak apa Pak tempat maksudnya sedang marah gitu, tolong tenangkan mami saya katanya. Terus saya ke sana tapi kan pintu terkunci semua. Terus saya lihat dari pagar karena gelap juga di halaman dalam
Bu Makaran memang giniin Parang, tapi saya nggak tahu dia ngomong apa, saya nggak tahu dia. Oh ya, Iya. pada saat itu Parang ada siapa aja yang Ibu lihat? Ibu lihat dari luar? Iya, dari luar, dari jauh, polisi juga ada di sana. Iya. Iya. Ada siapa aja di situ? Banyak di halaman Bukan polisi. yang di dalam. Cuman berdua dia sama Agus. Nah, terus Ibu masuk. Panggil, Iya. Ibu panggil kan? Iya, saya minta tolong, buka pintu ini saya, tenang, saya gitu. Terus dia suruh Agus bukakan saya pintu. Buka pintu Gus, gitu. Terus Agus bukakan saya pintu. Nah, terus tanya, kenapa? Iya, terus Agus tuh ngomong sama saya sekali keluar dari kampung saya sekali berani saya mati, gitu. Dia bilang ngomong sama Ya, ngomong gitu kan Ibu belum nanya apa-apa. Iya, nggak tahu. Pokoknya dia gitu ngomong sama saya. Waktu udah minggu udah ngomong gitu. Iya. Terus nggak tanya ke Agus, kenapa kamu digituin? Ya saya nggak tahu. Iya, cuma saya tenangnya sabar, saya gitu. Jangan sampai gitu. Saya kan karena ditelepon anaknya makanya saya. Nah, terus ada omongan nggak? Cerita nggak? Nggak ada. Waktu itu juga cerita kenapa dia cubit Parang itu nggak cerita? Nggak. Nggak cerita, cuma suruh tenangin aja. Iya. Itu setelah rombongan Aris pulang. Iya. Saya ke kasus tanggal 24 Mas Aris Merdeka datangnya. Kan Aris Merdeka datang terus ribut nih, mengatakan Parang. Ya. Saudara lihat itu dibuat-buat atau marah benar? Dia marah beneran. Marah beneran. Sampai keras, teriakannya keras. Tadi saya sudah katakan keras sekali kan Bapak Hakim tadi. Iya. Nah kayak gitu. Marah beneran ya? Benci ya? Ya kalau benci saya kurang tahu. Hanya marahnya marah. Kalau tadi ada ekspresi, Jadi dari apa? bukan ini. Penegakan tadi perlindungan. Nggak ini bukan ini tujuannya. Kan ada yang kerja sama nih, nguburin mayat segala macam. Kok marahnya segitu banget sih? Ini ada orang nih kerja sama, bunuh orang, nutup mulut, nggak ada yang kerja sama. Kok marahnya segitu banget? Nggak takut yang satunya buka itu tujuannya yang mereka. Logis lah itu aja. Marah bener ya? Iya. Kayak mau bunuh. Iya. Tahu nggak saudara? Bapak sebelum itu nggak tahu nggak saudara? Nggak tahu. Bukan. Belum selesai pertanyaan saya. Dia tidak terpraktek. Iya bukan. Iya bukan pertanyaannya. Tahu nggak sebelum itu ada orang bekerja sama buat bunuh anak orang? Ya saya nggak tahu. Masalah Itu aja. Jadi soal Parang itu sudah hampir siapapun yang ada ketika waktu itu ya pasti menamakan hal itu ada. Ya hal itu ada ya. Marahnya nggak. Atau sebelum bilang saya tanya ini terdakwa benar atau tidak? Yang bawa Parang soal bagaimana itu tidak ada. Nah betul. Parang benar. Ya sudah, ibu belum selanjutnya supaya apa? Supaya fokus kita bahwa jangan terkesan seolah Parang tidak ada apa seperti itu. Oh enggak. Ini Parang soal bagaimana itu benar. Ya. Justru kita Ya. perlu ada Parang itu. Kan ada orang kerja sama katanya. Tadi pertanyaan jaksa mengenai pernah diancam pakai parang. Tadi boleh tanya oleh teman saya, rekan saya, kalau Agus itu digonggongi anjing. Ya, kan digonggong anjing itu menggonggong, nggak tahu menggonggong siapa. Anjing itu tidak tahu menggonggong siapa. Di BAP Anda tanggal 24 ini bilang anjingnya yang bernama Peggy naik ke badan Agus. Iya, kayak gini. Oh, naik ke badan Agus ya. Yang mulia izin ke toilet mau mual mau muntah. Ya, mulai. Ya, stop dulu kalau begitu ya. Stop dulu. Ya. Bapak, Bukan apa bro, naik dari sini. naik di mana? Punggung. Enggak. Bapak lihat sendiri. Memang anjing itu ya akrab juga tuh. Ya. Akrab juga tuh. Bukan masalahnya kenapa enggak Pak? Yang saya tanya, tadi kan Bapak di BAP bilangnya anjingnya yang bernama anjingnya Kumagara itu ya, Peggy namanya, naik ke badannya Agus dan Agus marahi anjing tersebut. Benar?
Bapak pernah piara anjing? Tidak. Oh nggak pernah ya? Iya biasa kasih tahu Pak, kalau anjing menggonggong biasa orang karena anjing itu nggak suka sama orang itu Pak. Tapi sama saya biasa. Oke, udah itu aja Pak. Sekarang saya tanya, kamu cerita tadi akan dikasih uang 200 juta tanggal 24. Ya. Ada kejadian apa tanggal 24 Mei di Sidang Malam? Ya, pada saat itu yang beliau mohon izin tanggal 24 Mei itu Komnas HAM dari Jakarta datang malam pada saat itu. Komnas HAM. Komnas HAM. Ya, datang. Siapa namanya? Gak tahu ya dia. Gak tahu. Ya. Presiden DKI. Ya, bisa tadi. Datang. Ya. Nah, waktu itu pagi siang malam. Malam yang mulia. Jam berapa? Gak tahu jam, pokoknya malam waktu itu. Kejadian apa lagi yang terjadi sesudah? Setelah itu Komnas HAM-nya pulang, anjingnya gonggong di kamarnya Margaret. Anjingnya gonggong, aku keluar. Loh bu, kok anjing sempat bilangnya sampai situ, anjingnya ini kok ribut sekali gitu. Takutnya anjing ini gigit sama petugas gitu. Karena biasanya anjing itu kalau dia gonggong tak pegang diam anjingnya. Pada saat itu saya masuk mau pegang ini, anjingnya loncat dari pintunya Margaret gitu. Kaget aku, ibunya langsung keluar dari kamar. Kamu pukul anjing saya gitu. Langsung keluar. Ya. Kamu pukul anjing saya. Ya. Terus? Ibunya, kamu pukul anjing saya gitu. Enggak bu, aku ngomong nanya. Waktu itu saya ngomong biasa aja bu. Saya bilang gitu, enggak ada pukul anjingnya. Tiba-tiba ibunya ngotot. Kamu marah ya sama aku yang kasih makan kamu, aku yang kasih minum kamu. Di sini saya biaya makan kamu. Ibunya bilang, saya telepon Pak Komang, saya telepon polisi gitu ibunya. Loh bu, kok sampai segitunya bu? Aku juga gak marah gitu ibunya. Kamu marahin bentak-bentak aku gitu. Ibunya masih di kamar, saya telepon Pak Komang katanya. Telepon polisi. Gak tahu Pak Komang siapa maksudnya. Tapi polisi. Iya. Setelah itu ibunya keluar membawa parang panjang. Parang yang itu. Iya. Ya, yang sebelah kiri ya. Yang bengkok. Iya, yang ini. Ya. Bawa parang itu. Iya. Ibunya membawa parang terus mengejar saya dan menggunakan parang saya siap udah ya. Saya mau dibunuh, mau diapain saya siap pasrah udah. Waktu itu saya diam aja. Saya ngobrol dengan ibu, tenang dulu gitu. Kita ngomong baik-baik. Dia simpan dulu parangnya. Ibunya ngamuk. Siapa yang berani maju, saya mati udah gitu ibunya. Apa saya mati? Iya. Siapa yang berani maju udah mati udah saya gitu ibu. Kenapa sampai begitu? Marah ini kan masalah anjing. Marahnya sedemikian rupa mau lapor polisi kan? Saya nggak tahu juga ya pada saat itu. Sampai marah mau mati lah kan gitu. Ya. Apa penyebabnya ini muncul? Kalau punya anjing saja kan atau ada berkaitan dengan uang 200 juta? Pada saat itu saya juga nggak tahu ya. Karena pada saat itu saya ingin minta yang mulia karena nggak berani lagi saya ada Komnas HAM dari Jakarta. Apa? Ada Komnas HAM dari Jakarta. Bukan. Tanggal 24. Kamu cerita ya Komnas HAM. Ya. Apa kaitannya Komnas HAM dengan marahnya itu? Saya juga nggak tahu waktu itu yang mulia. Tiba-tiba yang setelah itu Margaretnya marah itu. Ya tentu kan ini marah besar ya. Apa kaitannya dengan? Sekarang saya tanya. Waktu itu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kan dia 200 juta itu kapan? Tanggal 24. Tanggal 24 Mei. Iya. Nah, sekarang sudah dikasih belum? Belum yang mulia, belum sekali. Sudah kamu tagih belum? Tidak yang mulia. Nah, kenapa belum dikasih dan kenapa tidak kamu tagih? Padahal tanggal 24 kalian cek lagi di situ. Karena waktu itu saya mau pingin tagih tapi saya nggak berani karena saya ketakutan. Apa? Ketakutan. Ketakutan bagaimana? Ya, nggak berani minta yang ini. Ketakutan bagaimana? Ketakutan nggak berani minta uang. Tidak berani? Iya. Kenapa takut? Karena waktu itu yang malam itu juga ya saya diancam itu aja. Kenapa terdakwa menyatakan tanggal 24? Kamu
waktu itu ibunya bilang saya lapor polisi. Ibunya bilang karena Agusnya yang marah-marahin aku gitu, pedak-pedak aku katanya. Ini ada bahasa kalian itu kan, kamu juga fokus begitu loh, kan kamu bilang gitu. Ya, saya mau ajak dia ibunya sekarang Bu, kita ngomong baik-baik aja. Kita ngomong baik-baik aja, itu kan, ini ada sedikit ini apa? Iya. Kita ngomong baik aja, kan begitu, kan gitu kan? Dia marah tuh. Iya. Kemudian ada kata-kata lapor polisi. Ya, saya lapor Pak Komang, saya lapor. Masalah anjing ini. Ya. Masalah anjing kok jadi sampai sana malah jawabanmu ada sedikit apa tanya begitu ya. Pada saat itu bicara baik-baik saja. Nah gitu loh. Kita bicara baik-baik saja maksudnya apa sih? Waktu itu saya bilang Bu, kita bicara baik-baik karena saya maksudnya saya biar ibu menenangkan ibu ya. Nah, itu. Ya. Jujur ya. Ya. Jangan dua kali dulu sama banyak. Kalau sudah kamu merasa salah, jangan ya. Ya. Ingat sumpah. Ya. 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 Itu kan tanda tanya. Kok masalah anjing harus dilapor polisi? Kemudian dia ada emosi langsung bawa parah. Ya. Waktu itu dilihat petugas. Waktu itu memang ada banyak juga di luar yang mereka tahu apakah mereka melihat tidak. Saya posisi jalan mundur waktu itu saya dikejar dan parang sama orang. Uang 200 juta bagaimana? Gak dikasih dong. Kamu kan sudah pindah lagi. Tanggal berapa dari sana 26? Setelah itu tanggal 26 saya pindah ya. Pindah ke mana? Saya pindah ya karena waktu itu saya udah takutan karena saya udah gak tahan lagi di sana yang mulia. Karena saya udah gak tahan lagi di sana, jadi saya pindah daripada sana. Kamu ada diusir Ya? Diusir? Ya? Diusir kamu? Iya, disuruh keluar pada saat malam itu. Ya. Bagaimana cara menyuruhnya bagaimana? Tanggal 24 itu yang malam. Kamu keluar dari rumah ini sekarang. Kamu keluar dari rumah ini sekarang. Ya. Yang malam itu ya, tanggal 24. Tanggal 24. Ya, tanggal 24 Mei malam. Tapi kamu masih ada 2 hari lagi. Iya, karena di sana nggak ada yang jemput saya ya. Nggak ada yang jemput saya. Ya, saya mau jalan, nggak tahu jalan. Uang itu dikasih hari itu juga harus melapor polisi. Kan dia aneh sekali. Kok bisa ada pemikiran seperti itu? Andai kalau dikasih. Yang sebenarnya tidak dikasih duit ya awalnya ke polisi misalnya. Ya karena waktu itu saya ketakutannya. Ketakutan. Jadi ketakutannya. Ya. Ketakutan apa itu? Membuat kamu takut? Dengan ancaman orang-orang. Ancaman orang-orang. Orang-orang yang menggerek. Orang-orang yang menggerek. Sehingga saudara tidak akan lapor ke polisi. Kalau uang dikasih. Karena ya dari situ ya mungkin barang bukti yang agak menguatkan saya. Oh, ini barang bukti ya. Untuk membuat barang bukti. Ya. Itu di dalam mana mungkin ya. Ya. Untuk membuat barang bukti. Ya. Saudara tadi mengatakan ya bahwa saudara melakukan perintah-perintah terdakwa ini karena takut. Betul? Ya. Takut kenapa? Saya catat di sini. Pertama saudara bilang takut karena diancam. Betul? Ya. Diancam karena ibu ini banyak jagoannya atau banyak premannya atau apalah itu menurut saudara, betul? Bukan hanya itu aja, pada saat itu juga saat diperiksa di sana. Tunggu. Jangan, saudara ini begitu. Ditanya apa, jawab apa nih? Saya tanya, saudara takut? Tadi kan waktu disuruh diperintah macam-macam itu waktu kejadian. Betul nggak? Ya. Takut. Kenapa saudara takut? Saudara bilang karena saudara diancam mau dilaporin, mau dibunuh. Saudara takut diperlakukan seperti Angelin. Ya. Ini kan omongan saudara. Ya. Angelin sama saudara kuat mana, lemah mana? Kalau Angelin bisa dibanting begitu sama terdakwa ini, saudara takut dibanting sama ibu ini. Bukannya saudara yang bisa banting dia.
Bagaimana saudara takut seperti ibu ini melakukan terhadap Angelin? Ya, manajer yang beliau kan dari saya nggak ikut ya maunya dia. Saya dipecat di situ, saya kerja di mana dan tinggal di mana, sedangkan saya keluar dari itu. Ini kata-kata saudara takut diperlakukan seperti Angelin. Lain lagi, mau tinggal di mana diancam apa preman tuh lain lagi. Kalimat saudara yang mengatakan saudara takut diperlakukan seperti Angelin ini, bagaimana ini? Memang Angelin sebesar saudara atau saudara sebesar Angelin? Kok bisa takut? Kalau ada kucing diinjak, saya takut diperlakukan seperti kucing. Kan nggak masuk akal. Gimana ini? Saudara takut seperti diperlakukan terhadap Angelin? Ya, namanya saya juga butuh hidup ya. Bukan. Pertanyaan ini kan gampang. Saudara takut diperlakukan seperti Angelin. Bagaimana ini? Coba logikanya atau saudara jelaskan supaya kita bisa mengerti, bukan seperti orang bodoh. Oke. Ya, andai juga saya diperlakukan sama seperti Angelin, ya mungkin saya juga ya seperti itu ya pikir saya. Seperti apa diperlakukan Angelin? Seperti apa? Mungkin ya keadaan Angelin udah tidak bernyawa seperti itu yang saya takut. Bagaimana diperlakukan tidak bernyawa seperti Angelin? Ya mungkin dibunuh atau diapain. Bagaimana dibunuhnya? Ya. Sudahlah, cukup kita sudah lihat ya, guys ya. Kita harus dibunuh. Ya, terus ya, bukan takut karena dikasih 200 juta tidak lapor. Ini kan takut tidak melapor kan? Takut apa sih ini? Takutnya saya dibunuh sama orang-orang. Emang tadi udah bilang ya, belum tahu, cuman takut karena omongan ibu terdakwa ini ya. Begitu. Tidak tahu ada orang-orang yang katanya akan membunuh saudara itu, saudara nggak tahu kan? Dan pada saat itu juga ibunya menjanjikan uang 200 juta, ya saya ketakutan, uangnya saya tidak pikirkan, yang saya ketakutan itu aja, terutama saya dibunuh. Takut dibunuh karena ngomongan ibu saja, gitu kan? Andai saya keluar dari situ, jangan sampai saya ditunggu sama orang-orangnya, ya saya terbunuh, sedangkan saya masih butuh hidup untuk membahagiakan keluarga saya. Baiklah. Oke. Saudara kan tadi ditanya sama jaksa ini, saudara ada menuruti apa yang diperintahkan oleh ibu ini, telanjangin, begituin, beginiin. Ada yang saudara turutin, ada yang saudara tidak turutin, gitu kan? Nyundut, nggak mau. Perkosa, tidak mau. Kenapa yang lain saudara takut terus mengikuti? Kenapa yang lain saudara berani menolak? Kenapa tuh? Nggak takut lagi di situ? Waktu itu ya namanya ya karena apa? Anak di bawah umur pasti saya nggak berani karena saya juga punya adik seumuran bapak. Oke, karena itu anak kecil nggak berani. Kalau yang nyundut? Ibunya sendiri yang menyuruh. Iya kan saudara disuruh. Ya. Saudara menolak, tidak mau nyundut kan? Ya. Berani menolak. Itu bukannya berani dengan terpaksa saya beranikan diri. Ini yang saya bilang, saudara kalau ditanya jawabnya muter-muter. Saudara disuruh macam-macam, ada yang saudara ikuti karena takut. Kemudian saudara disuruh sundut itu, saudara tidak mau. Pertanyaan saya, kenapa di saat itu saudara berani, saudara tidak jadi takut? Kenapa? Karena saya nggak berani menyundut, karena di depan mata saya seorang anak kecil. Walaupun itu udah mati, saya nggak berani kalau anak kecil. Kalau disuruh nyekek pakai tali, berani? Nggak berani kalau. Apalagi yang saudara nggak berani? Nggak berani kenapa nih? Karena nggak tega, apa karena nggak takut, atau karena takut? Mohon izin ya. Andai saja bapak menyekek anaknya sendiri yang masih di bawah umur, apakah bapak berani? Enggak, saudara ditanya apa, jawabnya apa? Itu aja. Itu aja. Itu diketawain orang, jawab dong yang benar ya. Iya, saya jawab yang benar, mohon izin yang mulia. Iya, yang saya jawab yang benar. Karena saya melihat di depan mata saya anak kecil, itu yang kenapa saya tidak berani menyelupkan rokok. Lebih baik taruhan nyawa saya daripada saya menyelupkan rokok seorang anak kecil. Kenapa nggak saudara tolak semua? Itu kan anak kecil. Kenapa nggak saudara tolak semua? Ya kalau itu ya, kalau seorang anak kecil itu kita menyelidiki ya. Bukan, didengar ini. Saudara kan disuruh macam-macam terhadap anak yang kecil itu. Ada yang saudara berani lakukan, ada yang saudara tidak mau. Kalau saudara tidak lakukan, tidak turuti perintah. Itu mengajarkan
tidak mau. Tapi perbuatan yang lain itu kan juga salah kepada anak kecil juga. Kenapa tidak menolak? Itu maksudnya. Apakah tadi ada juga terungkap? Apakah karena tergiur uang 200 juta sehingga ini saya yang dapat uang ini 200, jangan-jangan benar seperti itu kan itu saya. Yang benar bagaimana? Ya, mohon izin yang mulia, ya waktu itu ya pada saat itu ya memang benar yang mulia saya terpikir sama uang, ya terpaksa saya harus terpikir ya terpaksa ya saya harus melakukannya. Hanya yang waktu itu saya disuruh di Akropa, saya nggak berani. Di dalam hati saya itu aja nggak berani. Nah, sekarang hanya nangis saja. Saya luruskan dulu. Yang tadi pertanyaan saya bahwa uang 200 juta itu adalah sesudah dikubur. Ya. Sebelumnya apa dijadikan saudara 200 juta? Iya, mohon maaf, boleh tadi saya lupa tadi itu. Kalau dari awal memang udah dijanji 200 juta di dalam kamar itu. Di dalam kamar? Ya. Jadi tawaran 200 juta di dalam kamar? Ya, 2 kali yang lain. Itu berulang saya tanyakan. Ya. Kan berulang-ulang saya tanyakan. Sudah, itu jawabannya. Tapi coba ditanya lagi, diperjelas. Nggak usah lah majelis, biar kelihatan orang ini berubah-ubah terus, biar kita bisa nilai majelis. Diperjelas nanti berubah lagi. Saudara banyak takut kan? Takut kan? Semua ini karena takut. Takut karena apa? Karena ancaman. Ancaman itu terus-menerus saudara rasakan. Pikir pelan-pelan nih, jawabnya nanti kalau nggak bisa jawab nggak usah. Pikir dulu. Jadi begini nih, supaya jelas. Saudara membungkus mayat yang katanya udah mati. Ambil cangkul, ambil ini. Saudara punya kesempatan untuk lari nggak? Waduh, ini gawat nih, ngubur orang mati nih. Gue lari aja deh. Ada kesempatan nggak untuk lari? Kalau lari nggak ada niat lari. Saya ya tidak ada niat lari. Ada? Ya, nggak ada karena apa? Ketakutan. Andai saya keluar nanti di luar, saya takutnya mungkin ditunggu atau di apa gitu. Ya, hanya karena kata-kata tadi ya. Itu kan satu kali kesempatan untuk lari, saudara tidak lari. Waktu disuruh, ayo itu campur lagi yang dalam. Ada kesempatan nggak untuk lari? Kalau lari pun saya takutnya andai saya lari. Ya nggak apa-apa. Pokoknya ada beberapa kesempatan untuk saudara lari, saudara tidak lari karena takut. Ya, kalau saya lari karena saya ketakutan juga. Kalau saya lari saya berpikir, jika ketahuan nanti saya lagi yang dibilang dibunuh itu. Makanya ya, saudara ada kesempatan lari, saudara tidak lari karena takut. Ya. Oke, kan begitu ya. Nih, tadi saudara melapor ke polisi karena saudara tidak berhak mau pindah, gitu kan? Diboncengin sama polisi nih kan? Jalan deh. Itu waktu itu masih ada ketakutan juga, udah deket polisi. Sangat ketakutan. Takut sama apa? Pada waktu itu di sepanjang perjalanan itu ya ada yang bilang nggak terasa seperti duduk di atas motor. Bagaimana? Nggak terasa seperti duduk di atas sepeda motor. Seperti apa di atas kuda? Saya tanya saudara. Ketakutan aja. Ketakutan sama apa? Ya, apalagi saya dalam hati kepikiran itu orang-orang gitu. Enggak, takutnya kan saudara takut sama siapa sih sebetulnya nih? Nah, sama orang-orangnya. Orang-orangnya ini. Saudara kan udah boncengan sama polisi. Kok masih takut? Kan saudara takut nih sama ibu ini. Ibu kerempeng tua ini, saudara takut karena banyak premannya. Saudara jalan, pelukan sama polisi. Diperiksa sama polisi, nggak bilang, Pak, sebenarnya bunuh tuh ibu, Pak. Takut juga, masih takut sama tuh ibu. Udah dekat polisi juga. Nggak apa-apa, kan nanti kita menilai. Ayo, gimana? Takut, Pak. Takut sama apa? Saya jadi ditangkap ya, Pak. Mohon maaf. Bukan, itu kan saya ditangkap aja, Pak ya. Ini yang saya bilang Anda muter-muter. Saya tanya, belum ada penangkapan, belum ada apa. Polisi banyak, belum diketahui mati. Udah dekat polisi, pelukan sama polisi, bilang sama polisi, Pak polisi, itu Ibu Margaret seperti cerita Anda yang begitu lancar di sini. Terima kasih. Ya, cukup saya ketakutan itu aja. Ketakutan sama apa? Ya udahlah ya, itu hak saudara untuk jawab. Karena saya juga masih membutuhkan hidup.
Itu aja. Kalau lari pergi ke Sumba hidup nggak? Sama aja, saya lari dengan apa saya gunakan. Sedangkan mata uang saya nggak ada. Ya sudahlah. Ternyata saudara bisa kerja, bisa macam-macam. Saudara berapa hari itu? Dari kejadian tanggal 16 Mei sampai 20 Mei 10 hari itu ada kesempatan lari ya, tapi tidak saudara lakukan karena takut. Sama aja kalau saya lari. Ya itu jawab aja. Ya sama aja kalau saya lari, saya ditulis sebagai pelakunya itu aja, terutama. Apalagi kalau saya ngaku sebelum saya ditangkap, berarti saya lah pelakunya. Nah, saudara bisa lapor. Kalau sekarang kok jadi berani? Ya minta maaf. Ya sama saja kalau saya lari. Ya. Nanti saya dituduh data. Ya itu. Saudara saksi, ya. Tadi saudara saksi mengatakan tidak berani melapor atau terima uang supaya menjadi bukti. Betul, terima uang ada bukti nih, gitu. Ngerti nggak pertanyaannya? Tadi saudara bilang, saya tunggu uangnya diberikan, kalau uang diberikan saya lapor polisi supaya menjadi barang bukti, betul nggak? Ya. Gitu. Karena itu salah satunya yang menguatkan saya itu aja. Gimana? Yang jelas? Andai saya dapat uang itu salah satu itu yang menguatkan saya. Untuk menguatkan saudara, untuk apa? Melapor. Melapor. Kalau pelakunya yang sebenarnya itu. Begitu. Ya. Kalau ada kuburan nggak jadi alat bukti. Kan kalau alat bukti ada uang, ada kuburan, ada macam-macam, itu kan barang bukti juga. Kan orang baru tahu hilang setelah berapa lama itu. Gimana itu? Nggak bisa jawab ya? Ya, bisa jawab kalau nggak bisa. Jadi ini jawabannya tadi, uang itu kalau diterima bisa jadi dilapor ke polisi menjadi bukti. Yang saya tanya, apakah barang bukti kuburan menurut dia bukan barang bukti? Dia tidak bisa jawab, cukup aja. Tadi saya tanya nih ke kamu nih, Gus. Tahu nggak Gus, kalau membunuh orang itu bisa ditangkap polisi? Tahu. Tahu nggak membantu orang, kalau benar nih, membantu orang yang sedang melakukan pembunuhan juga bisa ditangkap polisi? Tahu. Tadi kamu ditanya, sore itu setelah kejadian pembunuhan, kamu tahu nggak bahwa ada laporan ke polisi? Ya saya dengar-dengar omongan Ivon segala macam, ya kan? Kamu nggak larang nih terdakwa, Bu, kok lapor polisi, kan dikubur dalam rumah Bu, nanti saya juga kena nih. Kan kamu tahu bahwa bisa ditangkap polisi. Nggak ngomong? Ya, saya juga ketakutan, nggak berani. Hah? Ketakutan, nggak berani. Bukan, kan begini. Kamu tadi berdasarkan penjelasan kamu, Gus, sesudah dikuburkan, kamu bilang, walaupun dibolak-balik, kita juga nggak tahu mana yang benar nih. Kamu bilang tadi bahwa kamu dijanji uang 200 juta, yang penting jangan ngomong kepada siapapun bahwa si Angel itu dikubur di rumah. Ya kan gitu. Ya. Kamu kan bilang tahu, melihat orang membantu menguburkan juga bisa ditangkap polisi. Pertanyaan saya itu tadi, waktu sore tiba-tiba pergi lapor polisi, nggak dilarang sama kamu? Kalau ibu lapor polisi, datang polisinya dibongkar semua, ketahuan dong saya yang nggak salah ini, juga ikut ke bawah-bawah nanti. Kok diam aja kamu? Ya, waktu itu saya diam karena ibunya menjanjikan saya uangnya, saya diam aja. Kan bisa ketahuan dijanjikan uang. Jadi karena dijanjikan uang, tidak melarang juga waktu dilaporin ke polisi ya. Gitu ya? Ya, dijanjikan uang dan ketakutan sama orang-orang. Ketakutan sama orang-orangnya dan dijanjikan uang. Saya ke tanggal 24 nih. 24 Mei kan kamu dihancur-hancurin parang tuh. Ya. Padahal hari yang dinanti-nantikan itu kan ya. Mau terima 200 juta ini. Apakah mau kamu pakai melapor atau mau kamu pakai untuk hidup kamu, itu pertimbangan kamu sendiri. Itu hari yang dinanti-nantikan. Diam kamu.
polisi datang dari tanggal 18, nggak mau kamu ceritain kan? Karena kan dijanji 200 juta tadi, betul? Ya. Jadi nggak mau cerita ya, nunggu uang itu untuk lapor polisi. Oke lah buat lapor polisi, ya kan? Halo? Ya. Terus, waktu dia acung-acungin parang, nggak kecewa, nggak marah kamu. Udah saya bantu, saya kuburin, malah saya diusir, mau dibunuh lagi. Duitnya nggak ada polisi loh di luar situ, banyak polisinya. Nggak keluar aja teriak, itu pembunuhnya, kuburannya dari situ. Nggak berani ngomong, karena di depan mata saya barang tajam. Karena di depan mata kamu barang tajam, maka kamu nggak berani. Ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, sebenarnya kamu berharap nggak sih uang 200 juta itu? Kalau saya berharap dikasih. Berharap dikasih, ya. Ternyata tidak dikasih kan? Ya. Tanggal 24 itu ya. Kecewa kamu? Tanggal 24 bukannya dikasih duit tapi di acung-acungin parang. Kecewa kan? Ya. Kecewa? Ketakutan ya. Sudah tidak tepat janji nih terdakwa ini. Besoknya cerita nggak kan Nono Luciani? Kan 26 baru pulang kan, baru keluar dari rumah. Hah? Ya. Nggak cerita? Hah? Gimana Gus? Tanggal 24 itu saya diancam itu aja. Betul, ini udah lewat nih. Ya. Hari itu dijanjikan uang, ya kan? Ya. Uangnya tidak diterima, yang ada malah parang yang diajukan ke kamu. Ya. Kamu jadi ketakutan. Tapi kamu pegang rahasia nih. Kamu tahu nggak kamu pegang rahasia besar? Ya kan? Pegang rahasia kan kamu? Betul nggak kamu pegang rahasia? Karena saya juga nggak mau mati. Jawab dulu pertanyaannya. Betul nggak kamu pegang rahasia terdakwa ini tanggal 24 itu? Rahasia yang saya pegang sekarang saya udah tuang semua. Bukan, saya belum tanya sekarang. Saya tanya kejadian 24 waktu kamu diacung-acungin parang, Gus. Aku ya yang ada ketakutan kan. Iya, kamu pegang rahasia kan? Ya. Marah nggak kamu diacung-acungin parang gitu? Nggak berani. Nggak berani. Marah. Ya saya juga berpikir andai saya berani nanti marah ya pasti saya kepotong itu aja kan di depan mata barang tajam itu. Gitu. Ya. Tanggal 26 kan kamu keluar ya? Keluar kan? Dari rumah kan? Ya. Diantar polisi kan? Ya. Diantar polisi. Nggak cerita juga. Wah, saya udah pegang rahasia tapi malah di acung-acungin parang. Nggak cerita ke polisi ya? Ya, yang ada itu di atas semua sepeda motor itu ya ketakutan aja. Ketakutan ya. Terus. Kamu tadi cerita diinterogasi di Renon ya. Waktu udah di kos nih, kan keluar dari rumah. Ya. Ya. Ada tempat tinggal juga kan? Kamu nggak tadi mikir kalau saya diperlakukan nggak ada tempat tinggal. Ini kan kamu tinggal di kos. Siapa nih? Kos siapa nih kamu tinggal? Riden. Ya. Waktu kamu di kos Riden, didatangin polisi kan, diinterogasi kan. Ya. Yang tadi kamu cerita, kamu culik Angelin. Atau jangan-jangan Adi yang culik Angelin. Kan itu kan? Itu sebelum ditemukan kan mayatnya. Polisi. Ya kalau di data kami di laporan penyelidikan tanggal 8 Juni kamu diinterogasi lagi. Sudah hampir seminggu lebih nih kamu dikecewain nih. Duit gak terima, barang ini. Diinterogasi lagi, ditanya lagi sama polisi. Kenapa gak cerita, Gus? Enggak berani. Kan ada polisi diinterogasi lagi nih. Kamu tetap ngomongnya di penyelidikan nanti akan kami lampirkan ya. Keterangan kamu masih sama nih bahwa dipanggil Angelin, ditanya sama Bu Margaret mana Angelin, kamu bilang nggak tahu. Gitu. Nggak berani ya, karena nggak berani ya. Ya Gus. Ya waktu itu ya karena ibunya bilang kamu jangan beritahu siapa-siapa dan ibunya bilang saya janjikan uang 200 juta itu kan pokoknya kamu jangan sampai buka rahasia itu. Iya kan udah lewat, 200 jutanya nggak dapet nih. Kan keluar jarang keluar kamarnya. Ya. Ada teman-temannya nggak yang sering datang temuin? Pada selama saya kerja di sana nggak pernah ada orang yang datang.
Nggak pernah ada orang datang. Ya, temannya ada. Nggak pernah sekalipun. Ya, selama saya di sana. Kok kau percaya nih ada teman-temannya banyak jagoan, Gus? Nggak ada. Kalau cewek nggak ada. Kalau cowok yang datang antar gas itu ada. Nganter gas. Ya, cowok ada. Iya, pertanyaan saya, selain yang nganter gas, ada jagoan gitu datang bertamu gitu? Ya, saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Karena saya juga baru di sana nggak tahu seperti apa itu. Nggak pernah lihat temannya datang di dalam kamar terus udah tua begini. Kok kau percaya, Gus? Bilang kamu akan dibunuh nih, jagoan saya, teman-teman saya banyak. 2 bulan kau di situ boleh nggak pernah keluar kamar ini. Nggak ada laki-laki. Kenapa Gus bisa percaya? Ya, saya juga ya percaya. Ya, karena saya di sana juga baru nggak tahu apa-apa. Dia di situ kan di sedang malamnya kan baru. Kau bilang tadi datang 2011, 4 tahun kau di sini. Ya, selama saya bekerja di Beno pun itu saya tidak pernah keluar, hanya bekerja. Kau punya teman, ada Andika, Anaconda, segala macam. Ya, kalau Andika baru kenal aja juga. Memang teman satu kampung, selama di sini tidak pernah bertemu sama sekali. Dan setelah saya ketemu di tempat kerja yaitu baru. Sekali itu ketemu saya langsung diajak gitu. Ya, oke lah, intinya nggak pernah kau lihat ada jagoan datang ketemuin Ibu Margaret ini. Kalau laki-laki yang datang di rumah tukang gas, banyak yang datang laki-laki di rumah yang Margaret. Saya juga nggak tahu ya. Paling mereka datangnya lihat-lihat sebentar cari ayam, mereka bilang itu nggak lama, tapi nggak bawa ayam. Gus, ini ya, saya pernah baca nih di BAP kau nih, kau pinjam pensil untuk bikin lamaran kerja di sana. Ya. Betul tidak? Tidak. Tidak. Tidak betul. Tidak betul ya. Ya. Waktu penyelidikan nih, Angelin belum ketemu nih, mayat belum ketemu nih Gus. Kau masih ngomong gitu Gus. Mau pinjam pensil, itu tidak betul. Tidak betul. Hilang nih anaknya nih. Orang tahunya Gus, ini anak hilang. Belum meninggal, semua orang nggak tahu dan itu anak udah mati. Kamu bilang, ditanya di penyelidikan 2 kali nih. Saya siang pinjam pensil. Waktu kau ngaku di Polresnya juga masih ngomong pinjam pensil. Begitu kau tuduh bilang Margaret yang bunuh, kau udah bilang enggak. Jadi nggak benar itu ya? Iya. Jadi yang waktu hilang Angelin, ngapain kau bohong Gus? Kan orang juga nggak tahu ini anak mati. Mohon maaf ya, saya di atas ketakutan dan tekanan ya. Gini Gus. Ya. Kau diinterogasi. Semua orang belum tahu anak ini dibunuh Gus. Belum tahu. Tahunya diculik. Tahunya hilang. Gitu. Ngapain kau cerita bohong pensil ini? Apa tujuan kau? Kau ngomongnya tanggal 8 Juni loh. Setelah dijanji 200 juta pun kau nggak dapat itu. 200 juta nggak dapat kau. Hah? Kenapa kau bohong soal pensil? Apa untungnya buat kau? Ya, kalau bohong itu ya tanya sama Margaret sendiri kenapa saya berbohong itu. Ya nanti kita tanya Margaret lah. Sama rumput yang bergoyang. Terus kau ketemu anggota DPR Gus yang namanya Akbar Faisal. Enggak betul. Ya, beritanya rame terus. Itu antara Akbar Faisal yang bohong atau kau yang bohong nih? Enggak tahu siapa namanya Akbar Faisal, saya enggak tahu. Ada orang datang ngaku anggota DPR. Ketemu kau Gus. Waktu di Polresta ini ceritanya nih. Ada yang di Polresta ada. Di Polresta datang ngaku ya. Berapa hari setelah kau ditahan itu datang anggota DPR itu? Pada saat saya dipukuli di ruangan tahanan. Oh jadi sebelum kau dipukulin, setelah kau dipukulin apa sebelumnya? Pada saat itu siang, waktu itu saya dimasuk di dalam ruang tahanan. Terus ada petugas yang keluar 2 orang tahanan yang kesempatan, dan saya dipukuli di depan yang ada batu orang di situ sampai pingsan. Dan saya tidak bisa ngomong, kontrol nggak tahu lagi. Ada ketua DPR yang datang katanya. Tiba-tiba itu ada yang ngomong, saya nggak tahu ngomong apa, saya nggak tahu. Terus kau ketemu
Ya. sama si DPR ini. Ya. Setelah Saya kejadian, mengaku. ntar dulu belum saya tanya. Ya. Kau ketemu sama si orang yang ngaku anggota DPR ini Ya. sebelum kau dipukulin atau sudah mau dipukulin? Sudah dipukulin. Oh, sudah dipukulin. Ya. Sesudah dipukulin Ya. ketemu anggota DPR. Bonyok nggak bonyok kamu? Hari itu juga ya? Apanya Ya. kamu boleh? Pada telepon gitu ya. Iya, hari itu juga kan. Terus kau ngaku 2 miliar. Nah, waktu itu maksud saya 200 juta waktu itu. Maksud saya 200 juta, dijanjikan 200 juta. Nah, mereka bilang ya 2 miliar. Mereka bilang. Yang kau ucapkan 200 juta. Ya. 2 miliar atau 2 juta? Ya, 200 juta. Oh, jadi yang lebih-lebihin anggota DPR atau memang kau yang ngomong 2 miliar? Nah, waktu itu saya ngomongnya 200 juta gitu. Bukan 2 miliar. Maksud saya 200 juta waktu itu. Ya. Kau ditanya nggak sama si anggota DPR? Nah, waktu itu nggak ada pertanyaan apa-apa, ditanya itu aja karena saya juga waktu itu posisi lemas nggak tahu. Nggak tahu ya. Kamu nggak ngadu ke dia? Pak, saya 3 hari ini dibantai terus di Polres dari Bapak wakil rakyat. Saya ngadu di mana? Saya juga ketemu dengan ketua DPR berjarakan, ngomong pun saya udah sesak napas nggak bisa ngomong waktu itu. Karena saya dipukuli di bagian dada sama kepala, diinjak dan ditendang. Oke, jadi sesak napas nggak bisa ngomong. Ya. Tapi bisa ngomong 200 juta. Nah, pada saat itu ya saya dipaksa duduk dengan tegang, hanya saya bisa ngomong sedikit aja. Jadi yang bisa ngomongnya 200 juta aja. Nah, waktu itu ditanya ya sedikit aja perkataan yang saya bisa ngomong, kan udah saya paksa aja itu ngomong. Oke. Tadi juga cerita ada tuker-tukeran kartu SIM ya, kartu handphone. Terus itu dibalikin nggak? Sudah dibalik. Dibalikin. Terus kemana itu kartu SIM-nya sekarang? Sudah tak pakai. Apa? Sudah tak pakai. Dipatahin? Ya. Kenapa saudara patahin? Karena waktu itu di tempat kerja ada orang yang ngancam saya lewat telepon itu. Karena begitu saya takut, saya langsung panting HP-nya dan saya patahin. Oh, langsung patahin. Ya. Kapan itu? Ya, saya kerja di sana. Iya, kapan? Toko kayu. Berapa hari sebelum ditangkap? Pada hari yang mau ditangkap. Pada hari pas mau ditangkap? Ya. Di hari yang sama? Ya, di hari yang sama. Pada saat saya ditangkap. Apa? Kemudian ini waktu ada pisah-pisahan nih tanggal 24 ya, 26. Ketika Anda mau pergi dari rumah itu, ngomong nggak ke Bu Margaret baik-baik, Bu mau pergi, udah nggak tahan nih, atau pisahnya hilang aja ya? Ya, waktu itu saya ngomong sama ibunya, Bu bisa pindah dari sini. Terima gaji nggak? Ya, waktu itu dikasih sama anaknya yang dari Amerika. Yang mana? Anaknya yang dari Amerika. Oh, anak yang dari Amerika. Ya. Ngasih Agus berapa? Dikasih 1 juta. Oh, dikasih 1 juta ya. Itu emang bulanan Agus 1 juta? Ya, dikasih 1 juta. Waktu itu berarti Anda sempat pamitnya ke Bu Margaret atau Ya. ke Christine? Bu Margaret sama Christine, ada Ivan juga. Oh gitu. Ya. Ada pesan-pesan nggak dari Christine atau apa? Misalnya melarang Gus jangan pergi. Ya, Karena waktu kamu itu- kan ini masih ada proses pencarian nih. Waktu itu dari anaknya si Christine bilang, "Loh, kok kamu udah pulang, Gus? Kok udah buru-buru pulang?" Waktu itu. Dia bilang gitu. Ya. Kok kamu buru-buru pulang? Ya. Terus kamu jawabnya apa? Ya, saya mau pindah kos gitu. Kamu bilang kamu mau pindah kos. Ya, ya. Kamu ada bilang nggak? Itu ada kok yang mau jemput saya. Nanti mereka tahu di mana saya ngekos. Ya, ditanya, ada yang jemput gitu. Ya, ada. Saya minta tolong kalau ada yang ke sana. Karena saya nggak ada yang jemput, makanya saya dibilangin petugas tadi saya barang saya aja bilangnya gitu. Oh gitu. Jadi tujuan tugas itu jemput kamu tuh buat apa sih? Supaya apa? Bukannya jemput, waktu itu petugas bilang sekalian dah, karena saya juga rumahnya ke sana. Oh, karena rumahnya saya tadi itu ya tadi Ya. bilang ya. Ya. Kemudian Gus, tadi waktu bilang ada yang ngancem-ngancem nih, yang sebelum Anda dibawa tanggal 10, SIM cardnya Anda patahkan, ya? Ya. Itu sempat ngasih tahu polisi nggak?
Ini ada yang ngancem-ngancem sih. Yang ancaman enggak. Hah? Enggak nih, bener nggak nih Gus? Nih jujur aja deh. Bener nggak ada yang ngancem kamu, terus kamu karena kesel kamu banting handphone kamu, SIM card kamu patahin? Ya, benar. Waktu itu ada yang ngancam saya. Atau jangan-jangan kamu memusnahkan bukti nih? Enggak, waktu itu memang ada yang ngancam saya 2 kali. Yang pertama dia nelpon, nggak ada suaranya. Kamu diajarin, dikasih tahu nggak sih kalau ada yang ngancem tuh laporin polisi biar dicari? Begitu, nggak ada suaranya, diam aja. Oh diam? Ya halo-halo ini siapa? Halo-halo? Ya. Gitu? Ya. Jadi kalau ada yang halo-halo nelpon kamu terus nggak ada suara, kamu pikir itu ngancem? Nah, waktu itu baru dia telepon lagi. Waktu itu dia telepon baru dia ancam itu. Taunya orangnya sama? Suaranya yang sama juga. Katanya ada suara yang pertama. Ya, nomornya yang sama. Nomornya sama. Nomor yang sama. Ngancem dia? Ya, waktu itu. Ada yang nyebut-nyebut Ibu Margaret kan? Waktu itu suaranya banyak, ada suara perempuan juga di dalam HP itu, nggak tahu orangnya itu. Yang jelas Anda tidak laporkan itu ke polisi. Ya. SIM card itu Anda sempat bilang nggak, Pak, saya punya SIM card udah saya patahin? Ya. Hah? Waktu itu saya nggak tahu buangnya di mana. Bukan saya tanya dibuang di mana, kamu sempat kasih tahu polisi nggak? Saya punya SIM card yang pernah diancam orang, ya. Tapi saya patahin. Ya, sudah saya waktu itu. Sudah kamu kasih tahu siapa? Ya. Waktu itu yang pas diperiksa saya sudah kasih. Kamu masih hafal nomor kamu? Yang nggak hafal lagi nomor. Oh, nggak hafal ya? Ada yang Polda. Ini menyangkut pengakuan ketakutan nih. 13, 14, 15 sampai 24 kan ditahan di mana ini? Si Agus ini waktu itu ditahan di Polda. Ditahan di Polda. Dan MM13 sudah di bawah penguasaan Polda. Iya. Kok tanggal 24 baru kamu ketakutannya? Emang ada datangin boleh? Statusnya ditahan nggak waktu itu? Betul ditahan. Diancam di mana katanya? Ya. Kan ini nih ya, 13 ngaku, 14 masih ngaku, kan sudah di dalam sel, tidak pernah ketemu siapapun. Saya ngikutin di media, kata Kapolda yang sekarang jadi Dirjen Imigrasi itu di bawah pengawasan ketat. Agus tidak diperkenankan berhubungan dengan siapapun. Tapi tanggal 24 kau bilang takut. Pernah tanya gitu nggak pada saudara sekalian? Sudah saya tanyakan. Kenapa baru takut? Kapan mulai dia diancam? Oh, kapan diancam? Kalau itu sudah tahu itu. Ya, kapan diancam? Itu yang kami tanyakan kepada Anda ya. Ya, terima kasih. Saya mau menanya ini supaya melihat kebenaran atau akurasi dari satu BAP. Kalau ada seseorang ditanya menjelaskan ABC, kemudian dia bertanya kepada saya, kenapa kamu rubah-rubah? Terus dia bilang, saya takut sama tikus. Kira-kira apa yang polisi lakukan? Benar nggak? Kok takut sama tikus? Kok takut sama nenek-nenek? Enggak, atau polisi hanya mencatat BAP, apa yang disebutkan, disampaikan, dibuat BAP. Begitu. Betul. Apa yang dikatakan itu yang kami tulis. Dari saya cukup.